Baik, kemudian kita melanjutkan pembahasan kita ya tentang syurut al-idhofah, tentang syarat-syarat idhofah, tentang syurutul idhofah, tentang syarat-syarat idhofah. Ya, pernah kita singgung pada pembahasan yang telah lalu ada tentang ketentuan umum dari idhofah ya. Ketentuan umum dari idhofah yaitu terdiri dari isim ya. Kata yang pertama dan kata yang kedua itu isim ya, isim ya. Adapun syurut idhofah ini adalah merupakan ya ketentuan tambahan ya, syarat-syarat idhofah untuk memperluas pembahasan kita tentang idhofah. Di sini ada beberapa syarat idhofah ya. Syarat idhofah kita ringkas di sini ada 3 ya. Syarat-syarat idhofah itu ada 3. Kita perhatikan sekali lagi, syarat idhofah itu ada 3. Yang pertama kita perhatikan, kalau suatu susunan kata dia itu kita katakan sebagai susunan idhofah, maka dia harus memenuhi syarat-syarat ini, memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, bahwasanya mudhof tidak boleh ditanwin. Mudhof, kata yang pertama itu nggak boleh ditanwin. Contohnya kita misalnya mempunyai 2 kata yang ingin kita jadikan susunan idhofah. Misalnya kata yang pertama adalah haqibah ya, artinya tas. Kata yang kedua adalah Muhammad ya. Haqibah sebagai mudhofnya, kemudian Muhammad sebagai mudhof ilaihnya. Di sini awalnya haqibah, dia ditanwin, tapi karena kita sudah ya sepakat mau bentuk 2 kata ini jadi susunan idhofah yang kita sandarkan, maka apa? Ingat syaratnya nggak boleh ya mudhof itu ditanwin. Maka apa? Tanwinnya dihilangkan ya. Tanwinnya apa? Dihilangkan. Sehingga susunan idhofahnya menjadi bagaimana? Susunan idhofahnya menjadi haqibatu Muhammadin. Ingat, coba diperhatikan. Asalnya haqibatun, tapi ketika dia menjadi susunan idhofah menjadi tidak ditanwin lagi, sehingga menjadi haqibatu Muhammadin. Tasnya Muhammad ya. Tasnya Muhammad. Kalau Muhammad memang dia majrur ya, majrur karena memang posisinya sebagai mudhof ilaih. Inti pembahasan kita, mudhof itu tidak boleh ditanwin. Baik, itu adalah syarat yang pertama. Nah, contoh yang lain misalnya supaya untuk memperjelas pembahasan kita. Misalnya kita mempunyai 2 kata yang ingin kita jadikan susunan idhofah. Ya, kata yang pertama jawal. Jawal HP artinya handphone ya. Kemudian yang kedua Muhammad ya, Muhammad. Kita ingin jadikan susunan idhofah ya, susunan idhofah. Jawal ini adalah sebagai mudhofnya, Muhammad sebagai mudhof ilaih. Susunan idhofahnya, ingat jawal ini nggak boleh ditanwin, maka bentuknya menjadi apa? Susunan idhofahnya jawalu Muhammadin ya, handphonenya milik Muhammad. Nah, sehingga ingat mudhof nggak boleh ditanwin, nggak boleh ditanwin. Baik, itu syarat yang pertama. Nah, kami kira sudah dapat dipahami. Kemudian kita lihat syarat yang kedua ya, syarat yang kedua dari idhofah supaya bisa dikatakan bahwasanya susunan itu adalah susunan idhofah. Syarat yang kedua adalah membuang nun musanna atau jamak pada mudhof. Kalau mudhofnya bentuknya adalah musanna atau jamak, kalau kita lihat bentuk musanna dan jamak kan ya, kadang ada nunnya, ada nun di akhir dari kata tersebut. Maka ini dia tidak boleh tetap ada nunnya manakala dia dijadikan susunan idhofah. Manakala dia dijadikan susunan apa? Idhofah. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, misalnya kita buat suatu susunan idhofah yang terdiri dari 2 kata. Kata pertama misalnya kitabani, artinya 2 buah buku. Kemudian kata yang kedua adalah Muhammad ya, kata yang kedua adalah Muhammad. Kitabani 2 buah buku ini adalah bentuk musanna. Ingat, coba dilihat huruf terakhirnya ada nun ya. Padahal syarat kedua nggak boleh ada nun musanna, harus dibuang kalau dia sebagai mudhof. Kita jadikan susunan apa? Idhofah. Maka mengingat syarat kedua nun harus dibuang, maka bentuk susunan idhofahnya menjadi kitaba Muhammadin. Nunnya hilang, nunnya hilang. Ingat, nunnya hilang menjadi
kitaba Muhammadin.